Hai semuanya, gak lama ini aku baru balik liburan dari Cina dan aku menerima beberapa pertanyaan dari orang terdekat aku, mulai dari liburan mandiri atau ikut travel, bawa koper berapa banyak, imigrasinya aman gak karena pakai hijab, terus makanannya gimana ya di sana, untuk toiletnya gimana, bersih atau kotor. Dengar-dengar nggak bisa buka Instagram sama TikTok ya? Nah, mulai sekarang aku mau bahas semua pertanyaan itu di Bedah Traveling ke Cina. Sebelumnya aku mau sedikit cerita kenapa aku liburan kali ini pilih Cina, karena sebenarnya aku pengen ngejar theme parknya. Dan untuk travel ini pas banget ada 2 theme park yang bisa dikunjungi. Yang pertama itu Disneyland Shanghai sama ada Universal Studio Beijing. Udah gitu waktunya nggak terlalu panjang, kita cuma ngambil yang 7 hari aja, tapi sesuai dengan kemauan kita, yaitu kan tadi mau pilih Disneyland sama Universal Studio, terus sama ke tembok Cina juga. Menurut aku itu udah pas banget sih untuk perkenalan sama negara Cina. Nanti kalau misalkan udah senang dan pengen diulang lagi, kita bisa ke tempat lain. Untuk liburan kali ini, aku memutuskan untuk pakai travel karena aku pengen semuanya tuh beres. Ada yang nyusun itinerary, terus juga transportasinya udah aman, dan aku pengen dipandu selama di sana. Jadi aku pengen bawa diri aja gitu. Belum lagi kita kan ada perbedaan bahasa yang dimana di sini itu tidak English speaker. Jadi aku butuh orang lokal dan bimbingannya selama di sana. Untuk pemilihan agen travel, kalian bisa searching di website ataupun di social media. Kalian bisa riset ya di sana travel mana yang destinasinya cocok, terus budgetnya juga sesuai sama kalian. Pas kalian udah tahu destinasi mana yang pengen kamu kunjungin, pastiin cek suhu dan cuaca selama di sana ya, karena itu mempengaruhi pakaian apa aja yang kalian perlu bawa. Contohnya di sini aku pergi ke 2 kota, Shanghai dan Beijing. Setelah aku cek suhu selama di sana itu kisaran 0 sampai 20 derajat Celcius. Maka dari itu aku udah bisa packing dan aku tahu barang apa aja yang mau aku bawa. Contohnya aku bawa coat tebal, long john, heater pad, sweater, kaos kaki tebal, dan lain-lain. Untuk pakaian aku nggak bawa terlalu banyak baju, yang penting aku pakai bajunya tuh ada pengulangan gitu loh, atau istilahnya capsule wardrobe ya. Misalnya hari pertama dipakai untuk hari ketiga, terus hari kedua dipakai untuk hari keempat, dan lain-lain. Yang kayak gitu tuh meringankan untuk mengurangi bawaan kita. Kalian juga jangan lupa untuk kasih space di koper kalian untuk isi barang-barang oleh-oleh atau hasil shopping kalian ya. Ketika sampai di suatu negara, hal yang tidak terlewati yaitu imigrasinya. Di sini tuh antara happy atau nervous semuanya campur aduk. Happy-nya kita sudah menginjak kaki di negara orang dan paspor kita dapat cap baru. Itu hal yang happy-nya, tapi ada juga hal yang bikin nervousnya, yaitu ketika ketemu petugas imigrasi. Jujur aku tuh masih deg-degan setiap ngelewatin ini, padahal kita nggak ngapa-ngapain kalau kitanya jawab jujur dan nggak bawa barang berbahaya. Untuk pengecekannya alhamdulillah lancar dan aman. Di sini aku ngerasa lebih lama, mungkin mereka tuh detail dan hati-hati banget ya untuk lihat paspor dan wajah kita. Dan terkait hijab, ini aku aman aja sih guys, diceknya standar lah seperti di Indonesia. Dan pas di imigrasi aku nerima beberapa pertanyaan standar, cuman kayak kesini mau ngapain, dengan siapa, dan berapa orang. Aku pun ada barang yang diambil, tapi waktu pulang dari Beijing ke Indonesia itu aku pas waktu itu dicek barang tas kabinnya. Di situ aku buka tas dan ternyata aku bawa hand sanitizer cair, dan itu aku diambil hand sanitizernya, katanya berbahaya. Ya udah deh, dadah hand sanitizer. Hal yang ditunggu selama traveling edisi kulinerannya nggak sih? Di sini banyak banget jajanan loh, mulai dari dumpling, martabak, roti isi, dan lain-lain. Tapi harus hati-hati sama komposisinya ya. Buat yang muslim cari makanan halal di sini gampang-gampang susah sebenarnya. Untuk makanan di sana itu sebenarnya banyak makanan halal, tapi kalau di Cina mereka bilangnya Qingzhen. Maaf ya kalau pronunciation-nya salah. Jadi kalian cari aja tanda bulat hijau, biasanya itu makanannya orang muslim. Aku juga sempet cobain makanan halal di sana. Di sini aku cobain makanan satu menu aja, dia tuh kayak mie tapi teksturnya ternyata kenyal banget kayak topokinya orang Korea. Udah gitu aku pesen sate dombanya juga. Dan ternyata tur aku juga mampir ke restoran muslim. Kenapa aku tahu ini restoran muslim? Karena di sini mbak-mbaknya tuh pakai kopiah dan ada sertifikat halalnya di depan. Jadi aku tahu kalau ini restoran muslim.
Kalaupun kalian gak bisa nemuin Qingzhen, kalian bisa tanya aja ini chicken atau daging sapi dalam bahasa Mandarin. Kalian juga nanti siapin vocabulary Mandarinnya ya, jaga-jaga kalau internet kalian lemot atau pas buka Google Translate lagi ada kendala. Jadi kalian punya versi soft file-nya kayak gini. Selama makan di sini, aku aman-aman aja karena udah disiapin sama pihak travelnya untuk no pork, no lard. Di sini emang aku merasa lebih sehat ya dengan makan makanan di sini. Rasanya tuh ringan, nggak begitu gurih kayak di Indonesia. Jujur, selama di sini agak jarang melihat nasi, lebih seringnya tuh mie sama roti bapau gitu dan dumpling. Cuman di sini dumplingnya banyak yang non halal, jadi aku nggak sempet nyobain. Mungkin karena wilayah akunya aja kali ya yang beda, but I don't know. Kalau jajannya bisa, terus bayarnya kayak gimana? Aku di sini download Alipay. Di situ kalian bisa scan barcode untuk paymentnya ya. Karena aku dengar-dengar di sana itu udah cashless. Jadi aku nggak punya cash sama sekali. Aku cuma mengandalkan barcode Alipay itu doang. Kalian bisa sih bawa cash, tapi nggak usah terlalu banyak juga nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan aja. Aku lebih prefer ke cashless sih. Oh ya, selama di sana juga ada beberapa aplikasi yang diblokir. Contohnya tuh Instagram sama TikTok. Mereka kan nggak pakai TikTok, pakainya aplikasi Douyin. Aku pakai eSIM yang aku beli di Indonesia, electronic SIM. Jadi aku udah aktifin selama di Indonesia dulu. Jadi pas di Cina udah langsung aktif dan itu jalan dengan lancar. Kalau TikTok aku nggak bisa buka, tapi kalau Instagram aku masih bisa pakai. Setelah makan biasanya pengen istirahat dulu gitu nggak sih, kan ke toilet bersih-bersih. Nah, untuk toilet di sini itu nggak ada bidet ya guys. Jadi kalau yang terbiasa pakai bidet harus bawa dari Indonesia. Terus di sini aku ke toilet selama ini aman-aman aja, bersih. Itu relatif ya, tergantung kalian gimana mikirnya. Tapi aku so far so good. Dan kalau lagi apes, ya udah, ya dapet surprise gitu. Tapi kalau lagi aman, jadi harus pinter-pinter aja kita milih toiletnya. Hal terakhir yang aku sharing di sini yaitu budget selama tour di sini. Aku ikut travel ini itu menghabiskan 1.400 USD atau sekitar 25 juta in rupiah. Itu udah include dengan pesawat, terus juga tiket selama wahana yang ada di sini, udah uang makan juga, dan udah termasuk tipping. Jadi ini udah bersih ya guys, kecuali kalau kalian ada tambahan jajan, itu kan pasti ada tambahan ya. Itu tergantung kalian jajannya berapa. Tapi kurang lebih harganya 25 juta per orang. Mungkin itu dia beberapa pertanyaan kalian yang bisa aku jawab. Semoga membantu ya. Dan kalau ada tambahan ataupun ada koreksi buat teman-teman yang nonton ini bisa komen di bawah. Oke, untuk video selanjutnya mungkin aku bisa kasih tips and tricks selama di theme park ya, selama di Disneyland dan di Universal. See you di video selanjutnya. Dadah semuanya.